Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alda Folivian. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Stambuk 2022 dengan NIM 22051811065. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi router dengan materi yang saya ambil atau sumbernya yaitu dari buku Jaringan Komputer Dasar oleh Danar Putra Pamungkas, Ahmad Bagus Setiawan, Rizky Aswi Ramadhani, dan buku ini ber-ISBN. Nah, seperti kita tahu bahwa router itu adalah sebuah perangkat keras, hardware, untuk menghubungkan jaringan dari suatu device ke device lainnya. Jadi router itu berfungsi sebagai mengatur jalur. Namanya itu juga udah router ya kan. Namanya root gitu kan. Artinya bahasa Inggris tuh root, bahasa Indonesianya ya jalur gitu ya kan. Nah, jadi ada cara konfigurasinya, yaitu menggunakan software Cisco IOS CLI. Kalau nggak salah itu ya. Jadi contoh kasus pertama adalah dengan IP device dengan IP 195.168.1.50 dan ingin terhubung dengan IP 195.1.10.5 dan 32. Nah, jadi dia itu menggunakan router. Terus digariskan gini, set switch, terus digariskan lagi gini, set PC-nya atau device-nya yang dengan IP itu tadi berdua. Nah, terus mereka tuh menghubungkannya dengan konfigurasi router dengan software itu tadi, Cisco IOS. Jadi ada di sini konfigurasi portnya atau codingannya atau bisa dibilang komennya. Router enable untuk mengaktifkan router, conft untuk konfigurasi terminalnya, dan bawahnya untuk konfigurasi IP address yang ingin dihubungkan beserta subnet max-nya dan tidak boleh mati yaitu no shutdown. Nah, terus konfigurasi yang kedua, konfigurasi port FE-nya dengan memasukkan IP gateway. Router FC ini untuk keluar dari konfigurasi interface file ini untuk menghubungkan IP address dengan IP address yang tadi 10532 dan subnet max serta no shutdown atau tidak boleh mati. Nah, jika kalian sudah menjalankan komen-komen itu tadi, maka kemungkinan besar akan terhubung, tapi juga tidak bisa terhubung. Nah, cara mengeceknya itu dengan menggunakan command prompt. Kalian tuh bisa mengeceknya dengan PC lebih besar ya, atau gitulah. Ping 195.10534. Nah, jika berhasil, maka akan ada status reply seperti ini. Nah, jika tidak, maka akan namanya request timeout. Request timeout itu dia akan di comment prompt itu berarti PC kalian itu tidak berhubung dengan PC satu dan PC lainnya. Contoh kasus kedua adalah jika koneksi router 1 dan router 2 terus dihubungkan dengan PC. Nah, berikut untuk komennya yaitu router enable seperti yang tadi saya bilang untuk mengecek front, confirm untuk konfigurasi terminal, dan IP rootnya untuk IP-nya router root ini untuk menyimpan konfigurasi pada memori router. Terus ya kalian jalankan saja di komen software Cisco IOS-nya. Ada juga dengan lakukan routing pada router 1 dengan komen yang tersedia. Dan ya mungkin kalian bisa ngeceknya dengan comment prompt seperti yang saya bilang tadi. Jika RTO maka tidak terhubung, tapi jika status reply-nya yang selain RTO mungkin ya terhubung gitu. Nah, ada juga namanya dynamic routing, itu menggunakan IRP, IGRP, dan EGRP. Sebenarnya sama, tapi bedanya mereka tuh memakai IRP atau Router Information Protocol atau informasi protokol router. Jadi setelah kita mengkoneksikan router satu dengan router lainnya, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya yaitu router enable, mengaktifkan router kembali, lalu masuk ke konfigur terminal untuk konfigurasi router, masukkan ke router IGRP 10 atau masuk konfigurasi router IGRP 10. Nah, setelah itu kita masukkan saja IP address gateway-nya yang satu kedua, lalu kita tutup konfigurasi IGRP-nya dan kita tutup juga konfigurasi routernya. Kita exit dan lalu kita write untuk menyimpan konfigurasi tersebut. Lakukan juga di router lainnya seperti sama saja seperti tadi, cuma membedakan yaitu IP address gateway pada router itu ya kita tutup juga konfigurasi EGRP-nya dan konfigurasi routernya, lalu kita simpan read write. Nah, jadi itu saja dari saya. Mohon maaf jika kurang dan lebih. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.